Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, selamat datang di Introgenis, Introduce of General Study. Bersama aku, Fahmi Al-Azmi, yang bakal membersamai kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin baru tahu gitu ya, Introgenis ini tuh adalah sebuah aktivitas yang memperkenalkan 6 konsentrasi yang ada di manajemen Unisba. Yang nantinya kita tuh akan berbincang-bincang dengan berbagai narasumber yang sudah paham dan juga ahli di bidang konsentrasinya masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin salah satu konsentrasi yang cukup krusial dalam dunia bisnis, yaitu konsentrasi manajemen operasi dengan tema operasional, tulang punggung bisnis yang jarang disadari. Nah, langsung saja sudah hadir bersama kami narasumber yang udah paham banget gitu terkait konsentrasi manajemen operasi ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang udah nyempetin waktunya buat hadir di podcast Introgenis kali ini. Mungkin sebelum kita masuk ke inti pembahasannya ya Bu, mungkin Ibu boleh perkenalkan diri dulu ke Sobat Manajemen gitu Bu. Halo teman-teman Sobat Manajemen, dimanapun berada, salam kenal, nama saya Ibu Rabiatul Adwiyah. Saat ini saya memang menjadi koordinator untuk konsentrasi manajemen operasi di Fakultas Ekonomi, di Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Saat ini memang saya dari awal masuk Unisba sampai sekarang mengampu mata kuliah manajemen operasi, dan memang di bidang kepakaran yang saat ini itu memang di operation management atau riset OR ya, operation research ya, seperti itu. Oke, mungkin kita sekarang lanjut ke sesi pertanyaan aja ya Bu ya. Jadi pertanyaan aja kan Mas Fahmi. Oke, siap Bu. Jadi pertanyaan ya siap. Jadi pertanyaan ini tuh kita dapat dari hasil kuesioner yang disebar ke mahasiswa Bu. Jadi mahasiswa tuh yang masih bingung gitu terkait konsentrasi itu ngisi kuesioner tersebut gitu, yang akhirnya datanya itu diolah sama kita, yang akhirnya kita tanyain langsung ke dosennya gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama mungkin Ibu boleh jelaskan dulu aja gitu ya Bu, secara mendasar sebenarnya apa sih itu konsentrasi manajemen operasi itu? Nah, konsentrasi manajemen operasi itu, kita tahu manajemen operasi itu adalah salah satu fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen di mata kuliah dasar-dasar manajemen kan ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi, SDM, dan keuangan. Ada juga sekarang ditambah bisnis internasional dan kewirausahaan. Nah, apa itu konsentrasi manajemen operasional ini? Yaitu serangkaian kegiatan atau aktivitas ya, yang dimana menjembatani atau melakukan pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, pengendalian produksi barang atau jasa. Simpelnya, manajemen operasi ini adalah menciptakan ya produk dan jasa yang memiliki value added gitu ya. Jadi core of the core di dalam manajemen atau fungsi manajemen adalah manajemen operasi. Bayangkan ketika tidak ada manajemen operasi, tidak ada penciptaan barang dan jasa. Iya. Tidak ada barang yang akan dijual oleh teman-teman marketing. Tidak ada perhitungan pendapatan atau value stream ya yang dihitung oleh teman-teman manajemen keuangan. Ya, seperti itu. Manajemen operasi ini adalah serangkaian aktivitas yang dimana pengorganisasian, perencanaan, sampai ujungnya adalah menciptakan. Dia adalah melahirkan sebuah produk dan jasa. Jadi core of the core-nya, bayangin ketika orang-orang operasional tidak ada, apa yang mau dijual? Ya, iya Bu, ya, betul. seperti itu. Oke, jadi manajemen operasi itu menjadi hal yang penting gitu ya Bu? Iya, di mana dia mengubah input menjadi output. Di dalamnya ada transformasi. Nama transformasi itu ada penciptaan value added. Iya.
Oke, baik Bu. Mungkin selanjutnya gitu ya, kan banyak nih mahasiswa yang bingung gitu terkait mereka tuh mau memilih konsentrasi apa gitu. Nah, kalau untuk konsentrasi manajemen operasi ini gitu, skill dasar atau hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seorang mahasiswa kalau mau memilih konsentrasi manajemen operasi ini? Menarik nih Mas Fahmi pertanyaannya ya, karena memang memilih konsentrasi itu sama halnya memilih masa depan. Nah, dulu saya juga gitu ya. Tapi hal apa yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan oleh teman-teman manajemen ketika memilih manajemen operation sebagai konsentrasi? Yang paling basic adalah research skill. Research skill. Yaitu keterampilan penelitian. Kenapa? Ketika punya research skill yang baik, jadi akan mampu mengembangkan teori-teori manajemen ke dalam aplikasi. Kemudian yang kedua adalah communication skill ya. Communication skill is very important karena percuma barang bagus, jasa bagus, tapi tidak bisa mengkomunikasikan ke bidang-bidang lain gitu ya. Bidang marketing nggak ngerti nanti produk apa sih yang diciptakan oleh Mas Fahmi gitu ya, ya kan? Atau jasa apa sih yang diciptakan oleh Mas Fahmi ketika mau dijual oleh teman-teman marketing, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tentu di dalam manajemen operation juga harus punya skill entrepreneur. Yang namanya orang manajemen operation itu kan penciptaan produk dan jasa lagi-lagi ya, yang dimana mengubah input menjadi output, yang di dalam ada transformasi penciptaan value added gitu ya. Yang entrepreneur skill ini, kemampuan berwirausaha itu juga sangat penting teman-teman. Jadi bukan hanya konsentrasi kewirausahaan aja yang harus memiliki basic ya. Nah, tiga skill itulah yang harus dimiliki atau untuk memahami konteks manajemen operation secara komprehensif atau menyeluruh. Nah, karena kan manajemen operasi itu aspeknya sangat detail ya, dari hulu ke hilir ya. Dari hulunya saja itu aspek teknisnya, misalkan produksi, kemudian penilaian, komunikasi, sampai dengan bagaimana berwirausahaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan itu. Oke, jadi untuk skill gitu atau hal-hal yang dipersiapkan itu berarti tadi itu ada research skill, komunikasi skill, sama skill entrepreneur. Entrepreneur dong, tentu. Oke, tapi Bu gitu dengar-dengar nih ya. Iya, katanya manajemen operasi susah terus berkaitan sama hitung-hitungan. Itu benar gak sih Bu? Sebenarnya enggak susah. Oh enggak. Jadi segala sesuatu itu sangat gampang sebenarnya teman-teman ya. Hitungan yang ada di manajemen operation itu sudah punya toolsnya, form namanya ya, itu yang udah lama sekali. Bahkan sekarang sudah berkembang di SCM, ERP, SAP dan lain-lain. Bahkan semua sudah digitalisasi ya. Artinya hitungan itu hanya basic untuk apa? Melatih pola pikir, logika thinking ya. Nah, namanya orang manajemen operation itu kan menciptakan, dia harus buat bill of materialnya. Hitungan yang dimaksud mungkin meramalkan penjualan, meramalkan permintaan ya. Ketika demand-nya turun, dia akan meramalkan ke depannya permintaan di bulan berikutnya berapa sih gitu. Itu udah rumus kok, paten sekali rumusnya. Dan itu gampang sekali hitungannya dibandingkan dengan konsentrasi yang benar-benar hitungan murni ya. Menurut saya adalah kombinasi otak kanan dan otak kiri sangat bagus. Oke, jadi itu tuh nggak sepenuhnya benar ya Bu kalau jadi balik lagi ke kitanya aja itu gitu ya. Kita buktinya banyak kok yang maksudnya yang milih konsentrasi MO lulus juga dalam waktu 3,5 tahun. Oke, mungkin kalau dalam perkuliahannya nanti gitu ya, ketika kita memilih konsentrasi manajemen operasi ini, apakah ada lebih banyak praktikum, studi kasus, atau proyek nyata di lapangan? Jadi saat ini kan sudah kurikulum berbasis OBE ya teman-teman ya. Ketika nanti masuk ke konsentrasi MO, tentu kita akan berikan pertama adalah mata kuliah dasar ya, manajemen operasi, baru manajemen operasi lanjutan gitu ya. Kemudian ada labnya juga. Di lab itulah kalian belajar nih tools-tools terkait manajemen operation ya. Nah, bisa terkait AHP, skor, kemudian perhitungan forecasting,
penghitungan penjadwalan, bagaimana scheduling, kemudian menghitung economic quantity order ya, EOQ gitu ya. Nah itu tuh sudah ada semua rumusnya dan ada di buku Helge Render itu, udah ada semua. Itu gampang sekali menurut saya. Jadi balik lagi ke pilihan masing-masing. Menurut saya bahwa operasional ini, ketika kalian memilih manajemen operasional, menurut saya gini, operasional itu adalah seni membuat hal yang kompleks menjadi sederhana. Itu. Jadi harus dipahami bahwa ketika sesuatu yang kompleks, seorang manajer operasional mampu membuat hal itu menjadi sederhana di mata pelanggan. Itu yang menarik bagi saya, terutama menggeluti di dunia operasi. Ya. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu kalau bicara soal masa depan gitu, apakah manajemen operasi ini tuh punya peluang kerja yang panjang? Kayak misalnya 5-10 tahun ke depan tuh gitu, apalagi dengan perkembangan teknologi yang saat ini makin canggih gitu, Bu. Sekali ya, tentu. Saat ini kan sudah serba digital ya. Iya, Bu. Saya pikir manajemen operation sangat dimanfaatkan. Sekarang sudah berkembang namanya ISCM, RRP, kemudian SAP, itu orang-orang operasional yang mengelola. Ya, contoh misalkan kalau mau bikin ESCM itu prototipe seperti apa, bisa ketahuan rantai pasok dari hulu ke hilir, bisa tahu simpul-simpul mana yang bermasalah. Nah, contoh JNE, JNT itu juga bagian dari operasional, teman-teman, bagian logistik, gitu, distribution. Banyak sekali teman-teman kalau kalian berkecimpung di bidang manajemen operasional, banyak sekali digunakan oleh beberapa industri khusus di bidang otomotif, bahkan industri kesehatan juga sekarang merambah ke harus operasional. Bayangkan misalkan kalau di dunia jasa ya, bayangin jika semua rumah sakit punya dokter terbaik tapi sistem antriannya kacau misalnya. Ya nggak? Yeah. Atau restoran ini viral tapi dapurnya tidak efisien. Pada akhirnya nanti keberhasilan bisnisnya hanya sebatas ide tapi tidak dijalankan. Nah disitulah peran operasional, di mana menciptakan apa tadi, antrian online tadi ya. Udah kita kan sudah online semua ya, JKM Mobile itu salah satu operasional itu. Kemudian restoran viral, kita tidak perlu antri lagi, sudah order by websitenya. Nah itu dikembangkan oleh orang-orang operasional, teman-teman, bagaimana sistem antri yang digital. Oke, jadi mungkin untuk peluang karir di masa depan dari konsentrasi itu masih ada panjang gitu ya, Bu? Banyak banget gitu ya? Banyak, bisa jadi manajer operasional, bisa menjadi manajer supply chain, bisa menjadi manajer quality control ya. Banyak sekali. Operasional itu sangat luas teman-teman, dan memang vital sekali bagi saya di dunia industri ya. Jadi core of the core sih menurut saya ya. Oke, mungkin kalau untuk tantangan ya Bu, tantangan yang biasanya dihadapi oleh seorang mahasiswa yang mengambil konsentrasi ini atau praktisi ketika mendalami manajemen operasi ini itu apa sih Bu? Tantangan di dalam mengambil konsentrasi MO ya. Yeah. Jadi gini, tidak semua memang detail operasional itu seperti sistem persediaan itu ada di materi praktikum gitu, penggunaan teknologi operasi, alur produksi di lab gitu tuh memang kita harus conduct ya, seperti itu. Kemudian integrasi teori operasi ke dalam praktek masih terbatas, terutama di lab yang operasionalnya ya. Tapi di manajemen operasional selama saya ada di MO konsentrasi ini, kita juga berusaha menghadirkan kuliah umum tuh dari praktisi teman-teman. Nanti setiap tahun tuh kita kuliah umum praktisi, jadi bisa mengetahui bagaimana alur terkait dengan proses produksi yang dilakukan di dunia praktisi. Itu. Nah tantangannya apa? Ya memang mahasiswa harus effort ya, karena tadi ya otak kanan dan otak kiri harus seimbang. Ya. Tapi menurut saya hitungannya gampang sekali teman-teman. Itu kayak MKPK kok. MKPK. Iya. Iya. Melatih logika berpikir, logika thinking, kemudian kita bisa menyusun bill of material dari sebuah produk. Oke.
Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu lebih ke tema yang kita angkat gitu ya Bu untuk topik kali ini. Itu temanya itu kan operasional tulang punggung bisnis yang jarang disadari gitu. Nah, menurut Ibu gitu, apa sih makna kalimat itu sebenarnya kalau dalam konteks dunia kerja itu? Yang tulang punggung operasional itu tulang punggung bisnis yang jarang disadari. Tadi saya sempat bilang bahwa bayangkan ketika dokter di rumah sakit itu bagus, tapi antriannya kacau, pasti membutuhkan operasional sebagai tulang punggung bisnisnya. Kenapa? Dia bisa conduct antrian yang lebih efisien. Jadi sistem digital. Sama kayak tadi restoran yang sangat-sangat viral, tapi harus antri sepanjang, itu kan kacau jadinya. Iya, Bu. Nah, tapi karena ada operasional sebagai tulang punggung bisnis, tidak perlu antri, tinggal klik order beres, iya Bu. beres gitu. Nah itu makna dari tulang punggung bisnis itu sendiri gitu ya. Jadi bayangin disitulah perannya operasional yang sesungguhnya gitu ya. Itu baru contoh sederhana ya. Oke, jadi manajemen operasi itu berperan sangat penting gitu ya untuk menjaga stabilisasi bisnis gitu ya Bu. Stabilitas bisnis, kemudian MO itu menciptakan produk ya. Operasional itu menjaga kelancaran ya, alur bisnis, alur operation, alur production gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya itu banyak orang lebih mengenal bidang itu kayak seperti marketing atau finance gitu kan. Mengapa menurut Bu Atul peran operasional itu sering kali kurang disadari gitu. Padahal tanpa operasional yang efisien gitu, bisnis itu ada kemungkinan untuk berhenti gitu Bu, atau bisa tidak berjalan gitu Bu. Ya karena ini orang operasional kan ada di belakang layar teman-teman. Dia ada di belakang layar, tidak yang tampil, iya. karena dia bikin produk dan jasa yang tampil oleh marketing, karena memang mau menjual ya, yang tampil itu marketing, bagaimana menjual produk itu supaya laku, kemudian ketika demand-nya tinggi dia order ke bagian operasional ya. Iya. Kenapa tidak sadar karena jarang sekali yang di belakang layar tuh bisa disadari ya. Nah, tapi sebenarnya itu adalah tanpa sistem operasional yang kuat, kalau kita lihat bisnis itu tidak bisa berjalan dengan strategis gitu. Contoh misalkan ya, contoh nyata nih, Gojek dengan sistem matching driver otomatis ya. Itu orang operasional yang menciptakan. Kemudian Starbucks dengan SOP kualitas rasa di seluruh dunia, itu yang menciptakan oleh operasional. Kemudian rumah sakit dengan clinical pathway-nya, itu orang kita juga, orang operasional yang menciptakan. Oke. Jadi banyak orang yang seringkali kurang sadar gitu dengan peran operasional itu karena mereka tuh bekerja itu di balik layar gitu ya Bu ya. Sama gini, banyak bisnis tuh gagal juga karena kurang menyadari Operasional. Karena apa? Operational excellence itu kan menciptakan competitive advantage ya. Yaitu ketika operasional efisien, otomatis biaya turun, marginnya meningkat, kemudian waktu layanan lebih cepat, kepuasan pelanggan akan naik, kualitas stabil, loyalitas akan tumbuh gitu. Nah, inovasi ini gini, saya punya quotes yang ketika orang tidak menyadari bahwa operasional itu ada dan sangat penting. Inovasi itu bukan hanya dari produk baru, tapi cara kita menjalankan bisnis lama dengan lebih baik. Oke. Selanjutnya, menurut Bu Atul gitu ya, bagaimana peran generasi muda dan mahasiswa bisa membawa inovasi baru dalam dunia operasi? Peran dunia muda ya, dunia anak-anak muda iya. Bagaimana membangun operasional yang tangguh, yang bagus gitu ya. Ya, Mas Fahmi, langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan sama anak-anak muda sih simpel ya. Pertama, mapping proses utama dari input sampai dengan output. Itu dia bisa untuk anak-anak muda. Kemudian standarisasi buat SOP.
Nah, itu hal yang simpel ya teman-teman. Bagaimana membuat SOP itu adalah bagian dari operasional. Di institut atau organisasi atau perusahaan manapun harus punya SOP sebagai standarisasi. Nah, kemudian tadi menggunakan CRM, aplikasi custom, ERP, itu semua itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Kemudian ya bangun budaya perbaikan secara berkelanjutan, namanya Kaizen ya. Dulu tuh pernah diceritain sama Prof. Hardi selaku senior di MO ya, sampai punya baju Kaizen anak-anak MO tuh teman-teman. Jadi saking sehappy itu loh masuk konsentrasi manajemen operasi. Itu. Oke. Selanjutnya mungkin untuk mahasiswa ini yang untuk mahasiswa yang masih bingung menentukan konsentrasi gitu. Mungkin Ibu ada ini nggak sih kayak apa kata-kata gitu yang bikin buat mahasiswa yang masih ragu buat ngambil manajemen operasi gitu, Bu? Buat teman-teman yang ragu ngambil manajemen operation, saya ada beberapa quotes ya. Yang pertama, bagian operasional itu seperti tim Avengers ya. Tim Avenger yang tidak pernah masuk foto padahal mereka yang menyelamatkan dunia setiap hari. Yang kedua, di balik setiap sistem yang hebat ada manusia yang konsisten menjalankan. Itu adalah orang-orang operasional. Jadi jangan ragu ngambil konsentrasi manajemen operasi. Jadi ibarat kayak tim Avengers, teman-teman, tidak perlu lagi foto ya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, Bu. Ada gak sih, Bu, kata-kata yang ingin Ibu sampaikan gitu buat mahasiswa atau ya para mahasiswa yang mau ngambil konsentrasi ini, Bu? Ya, kata-kata saya sih tetap pilihan sesuai passion, jangan ikuti teman ya. Karena apa yang kalian pilih pada hari ini akan mengubah nasib kalian 5 tahun ke depan. Kemudian jika kamu memilih untuk masuk konsentrasi MO, berarti kamu adalah pencipta atau pembaharu yang sangat bagus, yaitu menjadi agent of change atau pencipta produk dan jasa yang hebat. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya, Bu, yang pertanyaan yang udah terkumpul dari para mahasiswa aktif gitu. Nggak kerasa juga gitu, kita udah beberapa menit tadi ngebahas tentang konsentrasi manajemen operasi ini gitu. Banyak banget insight yang kita dapetin gitu, mulai dari pemahaman dasar mengenai manajemen operasi, skill yang dibutuhkan untuk mengambil konsentrasi tersebut, sampai prospek kerja di masa yang akan datang gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Atul gitu yang udah meluangkan waktu untuk bisa datang ke podcast ini. Ini juga podcast pertama gitu, episode pertama yang ngebahas tentang konsentrasi manajemen operasi ini. Baiklah, mungkin segitu saja ya episode introgenis kali ini. Jangan lupa ikuti terus YouTube Himan yang membahas terkait konsentrasi yang ada di manajemen Unisba ini. Saya Fahmi Al-Azmi selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.